Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jamaah percikan iman selalu sehat, berkah dan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, misalnya saya punya utang 100 juta dan bisa dicicil sekian tahun. Tips saya ingin sedekah apa boleh enggak? Karena ada yang mengatakan kalau punya hutang yang belum dibayar berarti sedekahnya sia-sia. Karena bayar hutang itu hukumnya wajib, sementara sedekah itu hukumnya sunnah. Bagaimana Ustadz? Ya, hutang itu ada dua macam. Ada hutang yang bersifat terstruktur. Ada nggak di antara Anda yang sekarang rumahnya belum lunas, ya, mobilnya belum lunas, Anda nyicil? Nah, gimana? Ada nggak? Oke, pertanyaannya, boleh nggak Anda sedekah? Ya tentu saja boleh-boleh saja selama cicilan Anda terbayar gitu. Cicilan rumah sudah ada floatnya terbayar. Cicilan mobil sudah ada floatnya, slotnya terbayar. Saya misalnya punya rumah yang belum lunas. Ya kan itu perjanjiannya 10 tahun. Ya, saya mau sedekah boleh, mau kurban boleh, mau umroh boleh. Ya kan? Kenapa? Karena itu hutang yang terstruktur gitu. Ya. Ada lagi hutang yang tidak terstruktur. Ini biasanya hutang yang bersifat personal gitu. Saya hutang ke Pak Ahmad 100 juta, ya, begitu. Kalau hutang itu tidak terstruktur, tidak seperti hutang ke lembaga, maka tentu saya harus memprioritaskan membayar hutang dulu. Gitu. Jadi jangan umroh dulu, bayar hutang dulu ke Pak Ahmad. Ya, jangan berkurban dulu, bayar hutang dulu ke Pak Ahmad. Karena saya punya hutang 100 juta ke Pak Ahmad. Dan itu tidak terstruktur. Pokoknya kalau ada uang saya bayar gitu. Maka prioritaskan itu. Jadi hutang itu ada dua teman-teman sekalian. Hutang terstruktur, ya nggak masalah wong Anda mobil kudu dicicil 3 tahun, ya lalu cicilan normal Anda bagus cara membayar. Lalu ada rezeki untuk umroh, boleh nggak Ustadz umroh? Boleh. Ada rezeki untuk apa? Kurban? Ya silahkan kurban gitu. Tapi kalau saya punya hutang ke Pak Ahmad 5 juta, ya saya ada uang untuk kurban, bayarkan heula, ya. Bayar dulu hutang ke Pak Ahmad. Pak Am, kenapa nggak kurban? Iya, saya termasuk yang tidak mampu tahun ini. Saya ada uang, ya, 3 juta. Tapi karena saya punya hutang ke Pak Ahmad 5 juta, ya saya bayarin dulu. Jadi tahun ini saya tidak kurban. Kenapa? Saya ingin menyelesaikan hutang saya. Jadi kalau hutang bersifat personal, mau tidak mau harus diprioritaskan. Ya, kalau hutang bersifat kepada kelembagaan, lihat tenornya, lihat masa pembayarannya. Selama Anda masih bisa melunasi, membayar cicilan, maka Anda boleh sedekah, boleh infak, dan lain sebagainya. Boleh umroh, boleh berhaji. Nah ini seringkali jadi pertanyaan. Ustadz, saya boleh nggak sih umroh? Tapi saya masih punya hutang. Hutang apa? Cicilan rumah, Ustadz. Rumah saya kan dicicil 10 tahun. Ini kami nyicil baru 5 tahun. Tapi ada rezeki untuk umroh. Ya silakan saja, tidak apa-apa. Ya, gitu. Nah, jadi ada perbedaan hukum ya teman-teman sekalian. Jadi kudu dilihat dulu. Nah, Anda tidak menyebut hutangnya 100 juta itu seperti apa ya. Kalau misalnya bisa dicicil dan memang Anda masih bisa bayar cicilan itu, ya tidak apa-apa Anda melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya ya. Nah, rumus dalam pengelolaan rezeki itu kan 3 teman-teman sekalian. 1 saving ya. 2 giving, 3 living. Nah, itu rumus sederhana. Kalau kita ada rezeki itu giving dulu, sedekah, ya. Lalu saving, nabung. Lalu living. Kita gunakan itu untuk kehidupan kita. Nah, itu rumus yang paling sederhana tapi memang sangat-sangat mujarab gitu. Orang nabung, engke we sisa dan moal bersisa. So, Anda punya uang 3 juta, habis. Terus uang Anda 5 juta, habis. 10 juta, habis. Nah gitu ya.
Tapi kalau misalnya ibu dapat rezeki dari suami 5 juta, paksain pokoknya nabung dulu 500.000. Bagaimana Anda hidup dengan 4,5 juta? Nah, itu orang yang bisa mengatur siklus keuangan kan seperti itu. Itu tuh butuh mental ya gitu. Ya itu sederhananya kata-kata orang yang ahli dalam manajemen keuangan. Simpelnya begitu katanya. Giving, saving, living. Nah, kalau Anda punya cicilan rutin itu masuk ke dalam living gitu. Bukan ke saving, ya kan gitu. Saving ada lagi. Nah, kalau nggak kuat-kuat banget, ya udah berarti cicilan itu masuk ke saving tadi, ya gitu. Wallahu a'lam bishawab.